Kesuksesan timnas Malaysia dalam mendatangkan 4 pemain diaspora baru ke dalam skuadnya seakan jadi bukti nyata jika peran PSSI dalam menularkan ilmu pada negeri tetangganya ini bisa berbuah manis. Ya, kalian tentu masih ingat jika Tunku Ismail yang jadi bos JDT pernah bersilaturahmi ke Pak Erick Thohir, di mana sebelumnya beliau juga memuji kinerja Pak Erick di PSSI yang dinilai punya dana, wawasan, dan hubungan internasional sehingga membuat timnas Indonesia bisa langsung naik kualitasnya secara signifikan. Dan faktanya, usai silaturahmi ke Pak Erick Thohir, beberapa bulan setelahnya, Malaysia langsung bisa gaspol merekrut pemain diaspora mulai dari Hector Hevel, Gabriel Palmeiro, Rodrigo Holgado, Facundo Garces, hingga terbaru Immanuel Makuka. Dan seperti yang kalian ketahui, sebelum Malaysia, timnas Indonesia memang lebih dahulu mendatangkan banyak pemain diaspora yang berasal dari Belanda. Sedangkan sebelum berguru ke PSSI, tim Malaysia lebih banyak kena tipu oleh akun abal-abal yang memberi informasi palsu terkait pemain diaspora Malaysia, yang pada akhirnya malah sampai dikonfirmasi sendiri oleh sang pemain jika dia tidak punya garis keturunan dari Malaysia. Kesuksesan Malaysia jelas jadi hal yang menggembirakan untuk para fansnya, tapi di sisi lain mungkin tidak untuk Vietnam. Pasalnya, dengan datangnya banyak pemain diaspora Malaysia jelas akan membuat kesempatan Vietnam untuk bisa lolos dari kualifikasi Piala Asia 2027 akan semakin kecil. Dan menariknya, Malaysia dan Vietnam akan saling berhadapan pada tanggal 10 Juni nanti, dan siapapun pemenang pada duel ini kemungkinan bakal bisa main di Piala Asia karena dua lawan mereka di fase grup yaitu Nepal dan Laos bisa dikatakan levelnya ada di bawah kedua negara ini. Kubu Vietnam sejatinya juga melakukan naturalisasi, hanya saja mereka memakai cara lama dengan merekrut pemain yang mentas di liga lokalnya, seperti contohnya Nguyen Xuan Son. Dan cara ini bisa dibilang sudah tak strategis, karena rata-rata pemainnya berusia sudah terlalu matang, dan hanya bisa berkarir tinggal beberapa tahun saja. Dan bila Vietnam mau meniru langkah Malaysia dengan berguru pada PSSI, admin rasa Pak Erick juga akan secara sukarela membagi ilmunya, mengingat beliau pernah mengatakan jika salah satu tujuan kerjasama dengan Tunku Ismail saat keduanya bertemu adalah memajukan sepak bola di kawasan ASEAN agar bisa dikenal di belahan dunia. Dan ya, Indonesia kini perlahan sudah mulai menarik perhatian sepak bola di kawasan Asia. Malaysia mungkin saat ini sedang berusaha membangun skuad, sedangkan Vietnam dan Thailand jelas tak rela jika mahkota Raja ASEAN bisa direbut oleh negara ASEAN lainnya. Dan negara ASEAN mana yang nantinya berprestasi di kancah sepak bola dunia lebih dulu, hal ini jelas hanya akan bisa dijawab oleh waktu. Tapi saat ini harus diakui Indonesia adalah negara yang paling dekat menuju hal tersebut.